Oh, ini pacarnya ini nantang ceweknya nantang cowoknya. Iya, bener. Mainin. Ada yang tegak tapi bukan keadilan. Lah, gitu loh, Mas. Ya, ada yang tegak tapi bukan keadilan. Bukan keadilan. Seksi di kendaraan. Ya. Loh, itu berarti jalan di kendaraan gitu. Iya. Oh, enggak takut jatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber, para penonton video saya sebelumnya dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan bahagia. Pada kesempatan hari ini, sudah lama saya sebelumnya itu tidak konten. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan seorang narasumber. Dia ingin menceritakan sebuah cerita yang terjadi di masa lalunya, tepatnya di masa SMA-nya dia. Jadi ini seorang narasumber, yaitu sekarang dia kuliah di salah satu universitas Jawa Timur. Dia ingin menceritakan sedikit tentang kisahnya selama SMA. Maksud saya, cerita ini jangan sampai ketika nanti timbul persepsi yang negatif. Tetap kita seperti konten-konten sebelumnya, bahwa apapun pembahasan yang akan kita bahas di channel saya Hanif C ini atau HC ini, tidak keluar dari kesimpulan yang akan kita angkat, bahwa manfaatnya itu ketika kita nonton video ini apa. Jangan sampai kalau misalkan itu suatu keburukan, jangan sampai ditiru. Kalau itu suatu kebaikan, maka tirulah, begitu. Kira-kira begitu, Mas. Nanti jangan sampai istilahnya menyebutkan merek, menyebutkan lokasi, menyebutkan instansi manapun, menyebutkan yang berkaitan tentang suatu identitas, gitu ya. Baik. Ya. Jadi langsung saja biar to the point pada permasalahan atau cerita dari seorang narasumber ini bisa langsung diceritakan. Silakan Mas narasumber untuk waktu dan tempat kita persilahkan, monggo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hanif C selaku pemilik akun HC ini. Ya. Sebenarnya ini ceritanya itu, saya itu pertama kali itu ragu mau cerita ke siapa itu. Ya. Ragu, terus nonton channel ini terus saya mencoba mengontak tim kreatif dari akun YouTube Mas. Ya. Terus akhirnya dapat balasan yang baik. Terus alhamdulillahnya Mas Hanif mau menampung cerita pengalaman saya waktu di SMA tersebut. Ya. Saya potong sebentar, Mas ya. Oh iya, jadi untuk para penonton, para subscriber dimanapun kalian semua berada, jika ada mungkin cerita yang tidak mungkin diceritakan kepada siapapun, kepada orang lain, channel ini insya Allah bisa menerima cerita apapun dari para subscriber, para penonton. Jadi mungkin barangkali ada cerita yang unik, cerita yang mungkin bisa diambil hikmahnya, bisa disampaikan ke saya melalui DM atau email untuk kita podcast bareng, begitu. Tapi tetap kalau memang narasumbernya tidak mengizinkan terpublish, ya kita sensor mukanya, kita sensor suaranya, maka biar tetap menjaga kode etik kerahasiaan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Lanjut, monggo. Ya, perkenalkan, saya seorang mahasiswa sekarang di salah satu universitas di Jawa Timur. Sekarang saya sudah semester 2. Semester 2 sekarang? Iya, semester 2, Mas. Baru. Ya. Terus ini cerita saya waktu saya masih di masa-masa SMA. Ya. Di masa itu ya masih kayak masa-masa biasa lah, Mas, senang-senang bareng sama teman-teman. Ya. Terus susah bareng.
Terus sampai ada di mana waktu saya pacaran. Oh, pacaran ya. Pacaran. Itu kelas berapa itu? Itu mungkin kelas 1, 2, kelas 3. kelas 1 mulai pacaran kelas 1. Kelas 1 ya awal pada mulanya itu wajar lah Mas pacaran kayak remaja-remaja yang lain. Ya, teman-teman yang lain Iya, gitu. kayak teman-teman yang lainnya. Terus mungkin ini agak berbeda sedikit sih ceritanya. Berbeda gimana maksudnya? Beda dalam konteks pacarannya itu loh Mas. Oh gitu. Iya. Iya. Tapi tetap ya ceritakan apa adanya biar para penonton itu tahu benar-benar mengerti bahwa channel kita ini tidak ada istilahnya settingan, tidak ada bikin-bikinan atau cerita-cerita tidak sesuai dengan kenyataan, cerita karangan dan sebagainya, bukan. Kita memang di sini ceritanya benar-benar cerita asli langsung daripada sumbernya itu narasumbernya langsung. Monggo dilanjut. Jadi waktu itu saya pacaran, intinya itu 1 tahun berjalan itu normal-normal saja pacaran. Oh ya. Normal. Terus sampai ada waktu pacar saya itu sama teman-temannya toh. Ya. Itu kayak gimana ya? Kayak kalau sekarang itu biasanya sebenarnya kayak sama bestie-bestinya. Ya. Nah, sama bestie-bestinya itu kan agak gimana ya Mas? Agak ya bukan yang menyimpang ya. Ya pergaulan bebas. Ya pergaulan bebas seperti itu loh. Ya. Ya emang ini akhir zaman ini jadi ya beginilah kondisinya ya, kadang-kala banyak cerita-cerita yang belum terungkap kan gitu. Ya bener. Terus itu pacar saya itu awal mulanya itu kayak dipengaruhin. Salah satu contohnya, masa pacar kamu nggak berani toh kayak ciuman terus pelukan seperti itu. Kan saya pribadi juga kan dari sebelumnya pacaran itu nggak pernah kayak pelukan, ciuman, paling hanya sebatas wajar gandengan tangan. Ya. Paling ya itu cuma gandengan tangan sih, paling gimana ya, kayak paling pola gitu loh ibaratnya, nggak berani ke ranah yang mana-mana gitu loh. Ya. Terus cerita ke saya, terus saya kan juga nanggepin ceritanya dari pacar saya toh. Ya saya bilang, lah kenapa toh kok harus gitu, kan pacaran nggak harus hubungan seks lah atau apapun lah, kan bisa kayak lebih ke positif, saling menguatkan atau saling kasih support. Terus, ya. tapi pacar saya tetap katanya aku loh belum pernah nyoba kayak hal-hal seperti itu. Oh gitu. Yeah. Terus saya kan juga tetap gimana ya Mas, kayak berusaha untuk menahan agar tidak melakukan hal itu. Ya. Sampai di masa dia itu sering terus hampir setiap hari di chat ataupun waktu ketemu itu selalu bahasanya itu melulu. Kayak, masa kamu sebagai laki-laki gak berani? Oh gitu. Ya. Jadi ditantang gitu loh Mas. Ya. Oh ini pacarnya ini nantang ceweknya nantang cowoknya. Iya bener. Iya terus lama kelamaan tuh saya akhirnya kan jengkel juga tuh Mas. Iya. Terus coba iseng-iseng tanya, lah emangnya saya boleh toh ke kamu itu? Terus responnya malah boleh kok. Oh gitu. Iya malah ngasih gimana ya Mas, kayak ngasih izin gitu loh Mas. Oh ya, mempersilahkan. Ya gitu. mempersilahkan. Padahal kan niat awalnya itu cuma iseng Mas, karena juga gara-gara jengkel itu ya sering diolok-olok. Terus akhirnya ada di suatu momen itu waktu habis main lah ya. terus tiba-tiba
dia itu gimana ya mas, gak lucu sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Tiba-tiba tangan saya itu dipegang, terus diarahkan ke, mohon maaf ya mas, Ya, ke area payudaranya. ya. Terus disuruh remas lah. Waktu di situ, waktu momen itu saya agak shock juga, soalnya baru pertama kali juga. Terus momen belum pernah gitu loh mas, kayak Ya, asing banget gitu loh. Saya ya. kan yo akhirnya diarahkan, terus lama kelamaan naluri lah mas, naluri laki-laki kan Ya, seperti itu. ya. Terus yes, akhirnya pegang sampai momen itu selesai. Terus saya pulang sama dia. Habis pulang itu di chat saya langsung minta maaf. Oh gitu. Ya minta maaf kayak harusnya saya nggak melakukan ini ke kamu gitu. Oh. Mas. Intinya inti chatnya. Ya. Terus malah Merasa bersalah gitu kan? Iya, merasa bersalah mas. Saya di situ di perjalanan pulang itu pikirannya itu gimana ya mas, fokus ke situ aja mas. Jadi diajak bercanda waktu di perjalanan itu, saya cuma nanggepinnya kayak gimana ya mas, kayak jawaban template gitu loh mas. Iya, ya. Terus akhirnya saya minta maaf lah, kok malah responnya itu si cewek saya malah kesenangan. Oh gitu. Malah seneng. Itu mantan pacar ya itu? Ya mantan pacar saya. Ya, Terus kesenangan. Terus saya waktu itu juga masih kayak gimana ya mas, membatasi diri saya. Ibaratnya kayak mengalihkan konteks pembicaraan, jangan ke situ melulu. Ya. Tapi cewek mantan saya ini bahasanya itu terus. Jadi mau nggak mau gimana mas, kalau saya alihkan marah. Ya. Kadang cuek gitu loh mas, kayak Ya. chat gitu kan, lama-lama yo. Iya. Jadi cowok kan yo gimana ya mas, gak enak lah dicuekin sama pacar sendiri. Terus akhirnya itu habis kejadian malam itu pertama adalah hampir 2 minggu. 2 minggu nggak kayak gitu. Ya. 2 minggu. Terus ada momen lagi itu mungkin 1 bulan selanjutnya lah. Dia chat saya, Ya. menanyakan hal-hal itu lagi. Oh gitu. Ya, kayak rasa gimana mas? Atau mungkin bisa dikatakan itu ceweknya itu, mantan cewek kamu itu seperti apa ya istilahnya, hypersex. Iya mas, kayaknya seperti itu. Oh gitu. Soalnya itu dari saya awal pacaran itu, saya itu paling gimana mas, kayak menjaga gitu loh mas. Iya. Jadi ini wajarnya gitu. Oh, jadi ini cowok polos ketemu sama cewek nakal guys. Iya bener mas. Makanya ini perlu hati-hati ya para cowok-cowok dimanapun kalian berada. Kadang kalian itu baik-baik aja, tapi karena lawan bicara kalian adalah mohon maaf konotasinya ke sana, maka siapapun laki-laki ya tetap punya naluri sebagai sejatinya seorang laki-laki. Artinya kalau dipancing juga makan umpan, kadang-kala begitu. Monggo dilanjut. Soal itu dari saya SMP itu nggak pernah kayak gitu, jadi kan Ya. kaget lah mas. Ya. Kaget. Terus habis itu tuh kan dia tanya-tanya lagi, terus akhirnya saya ya udah, apa yang saya jadikan ibaratnya patokan itu saya langgar. Oh gitu. Akhirnya seringlah melakukan seperti itu. Kayak zaman sekarang ibaratnya ya, bercumbu. Iya. Terus itu di mana? Itu di mana? Kadang maksudnya di sekolahan atau di luar sekolahan atau di kalau di sekolah enggak pernah saya. Oh gitu. Enggak pernah, soalnya enggak berani mas. Bahaya. Iya. Itu dilakukan waktu di taman mas.
Oh, di taman. Di taman. Terus seperti itu masanya sekitar mungkin 3 bulan itu cuma grepe-grepe terus Ya. bercumbu seperti itu. Terus menginjak 4 bulan lah. Iya. 4 bulan habis melakukan itu, maksudnya berkelanjutan. Iya. Terus tiba-tiba si cewek saya minta hal yang lebih gimana ya mas? Ya, lebih dewasa lagi. Iya, lebih dewasa lagi. Oh gitu. Tiba-tiba ngechat saya minta suruh downloadin video Blue lah. Ya, suruh downloadin video Blue. Terus saya tanya toh, kok minta mana aneh toh? Biasanya kan paling minta beliin jajan, mau beliin makanan apa kadang lah. Dulu belum mas, gitu. Belum nge-hype, mungkin dulu zamannya mie pedes. Oh ya. Kayak gitu, makanan kayak gitu belum mas. Sebelah dulu belum terlalu viral kayak sekarang. Ya. Itu toh saya suruh, katanya ini di bahasa Jawa itu wis toh ada surprise gitu. Ya. Tak downloadin ya mau nggak mau, daripada saya kena marahan terus. Saya download, saya kirim. Terus malam di minggu itu setelah saya ngirim itu video, malam minggu yes, jadi biasa lah mas, kayak nonton, makan habis itu. Tapi di momen itu waktu kayak ibaratnya di jalan itu minta kayak ayo kayak sebelumnya gitu loh mas ya. Terus tiba-tiba waktu di jalan itu mau pulang itu tiba-tiba dia tangannya itu megang kemaluan saya. Saya kaget loh. Ya langsung lah mas, laki-laki kan dipegang. Iya. Area vitalnya langsung bereaksi. Saya kan bereaksi. Saya tanya, kenapa toh kok mulai kayak gini gitu. Terus si cewek saya itu cuma bilang, "Stop, diem ae." Ya. Manuto. Saya pasrah lah langsung. Posisinya itu sambil nyetir kendaraan. Nah di situ momennya dari awal-awal megang, terus lama-lama bermain. Oh gitu. Mainin. Ada yang tegak tapi bukan keadilan. Lah gitu loh mas. Ya ada yang tegak tapi bukan keadilan. Mau ada yang bulat tapi bukan tekad. Lah seperti itu. Ya terus itu tiba-tiba habis itu main-mainan. Saya kan juga pasrah, diam. Harusnya loh mas, kalau kebanyakan kan kasus itu kan si laki-laki nih kan mas, yang melakukan, yang minta lah, tak jatah lah ibaratnya sekarang itu. Tak jatah. Nah itu kok malah si cewek saya malahan tak jatah itu main kemaluan. Terus kalau bahasa sekarang itu apa ya mas, bisopannya kayak zaman dulu saya itu namanya dicolin mas. Oh gitu. Dicolin, mungkin sekarang juga masih sih menggunakan bahasa itu. Ya. Colin. Gimana pertama? Tahu nggak kepanjangannya coli itu apa? Kocak puli mas? Bukan. Apa? Coli itu cabang olahraga 5 jari. Oh. Netizen yang nonton ini jangan traveling kemana-mana pikirannya. Iya. Ya ini biar nanti bisa diambil hikmahnya lah cerita dari narasumber kita ini. Terus di situ saya lanjut ya mas. Ya silakan monggo. Habis coli itu kan biasa lah mas, kan dicoli no mas, seksi lah. Seksi di kendaraan. Ya. Loh itu berarti jalan di kendaraan gitu? Iya. Oh, nggak takut jatuh? Gimana ya mas? Pikiran saya itu fokus, tapi di satu sisi juga menikmati. Oh gitu. Jadi ya. dibagilah mas. Duh, lah itu apa enggak maksud saya, apa enggak ada orang lain lewat atau gimana, ataukah di momen itu
pas lewat di jalan kos agak sepi lah mas. Iya. Jadi kan nggak banyak kendaraan lewat. Oh. Jadi dia ya, dengan gimana ya, pikiran liarnya, Iya, heeh. dengan daya kreativitas yang sangat tinggi, Heeh. terus melakukan itu loh mas. Mm-mm. Terus saya ereksi. Itu jujur saya baru pertama kali mas. Oh. Iya, iya. Pertama kali. Sebelumnya paling cuma Gimana perasaannya gimana pertama kali itu? kagetnya itu pas momen waktu keluar itu tuh mas. Kan biasanya paling cuma dari mimpi basah. Iya. Soalnya saya kan nggak pernah kayak gitu-gituan. Ya, Terus kaget awal-awal. Sensasinya itu loh mas. Kaget terus. ya, Akhirnya dari itu, dari momen pertama itu sampailah habis ya ibaratnya di olahraga 5 jari lah. ya, Sudah pulang, tiba-tiba dia ngechat, gimana kejutanku? Enak toh gitu. Oh, Terus itu ceweknya bilang gitu. iya mas, cewek saya malah menyeramkan loh mas. Oh, iya, iya, iya. Itu terus saya kan juga bingung tuh mas, soalnya kan baru pertama kali. Terus saya juga jujur lah, yo enak, tapi ya cuma baru pertama kali gitu loh maksudnya. Iya, Baru pertama kali di olahraga 5 jari ini. Terus cewek saya lagi itu, terus lagi gimana, besok-besok lagi boga kayak gitu loh. Oh gitu. Terus saya dalam hati kayak mau menemukan momen apa kayak pengalaman yang belum pernah dirasakan. Ya. Jadi kan kayak tertarik gimana ya kelanjutannya nih. Iya. Belum sampai ke titik kecanduan sih mas. Ya. Cuma kepo lah. Ya. Habis ini nanti gimana lagi? Apakah ada perubahan gitu kayak gitu. Terus saya juga. Tapi saya nggak ngomongnya kayak jual malah mas. Ya. Gak usah. Betul ini pakai bahasa Jawanya gitu. Habis itu hari itu paginya saya ketemu teman-teman, itu saya kayak orang gimana? Gak bingung sih ya. Beda dari diri saya sebelumnya. Biasanya kan saya kayak agak sering ibaratnya canda-canda sama teman-teman. Lah itu pagi itu saya itu cuma merenungi terngiang-ngiang. Iya, terngiang-ngiang itu loh Mas. Iya. Bayangannya terus rasanya. Iya, Itu. Iya. Terus ada teman saya satu itu kayak agak curiganya, kenapa toh kamu kok hari ini agak beda? Terus saya juga berusaha menampis lah. Saya kata enggak apa-apa, capek iki begadang lah. Iya. Soalnya kan biasa Mas cowok begadang. Iya, Habis itu momen saya hampir ketahuan itu dua sebenarnya, tapi yang pertama ini teman saya enggak melanjutin lagi dulu, enggak dedes ibarat kata. Dedes. Lo ketahuan gimana maksudnya? Teman saya ini yang satu ini memang dari kecil lah ibaratnya. Saya dari kecil ya walaupun tidak satu desa tapi ya deket lah. Ya. Tapi beda sekolah terus. Satu sekolahnya itu waktu saya SMA itu. Oh gitu. Ya. Oh teman-teman desa ini belum ngerti apa-apa. Belum ngertinya saya anak baik-baik Mas. Oh gitu. Iya. Anak baik-baik. Terus itu waktu itu ada momen saya berhenti nggak melakukan kalau zaman sekarang hubungan seks lah. Ya. Itu waktu saya ikut adalah kegiatan di luar sekolah. Ya. Yang mengharuskan saya untuk di karantina. Di karantina. Jadi kan nggak ketemu. Ya. Cuma itu pun konteks-konteksan juga jarang. Chatting-chattingan dulu itu BBM, tapi WhatsApp sudah agak mulai terkenal lah Mas. Ya. Jadi masa peralihan itu loh. Ya. Itu singkat cerita habis saya dari kegiatan itu saya ada libur,
saya pulang cewek saya ngajak main lagi. Ini maaf, masih dengan cewek yang sama? Sama mas, saya Oh, ya. setia mas orangnya aslinya. Oh gitu ya. Setia. Ya. Terus. Di hari itu saya mikirnya itu kayak sebelumnya lah, berarti kayak melakukan ya mas, ada satu apa ya, ciri khas gitulah anggapnya gitu ya mas, tapi Ya. bukan ciri khas kayak Ya. apa dibilang hobi bukan, tapi kayak ritual lah mas. Ya. Ada ritual gitu loh Ya. kita nih. Ya. Terus teman-teman itu malah dia nggak sama saya itu nggak ngelakuin kayak gitu lagi. Oh, gitu. Saya kan di dalam hati bertanya, kenapa? Apakah cewek saya kenal sama cowok lain? Terus di situ saya tanya, kenapa tuh kok agak beda? Biasanya kan ceria. Terus itu kamu yang nanya ke cewek saya. Oh ya. Soalnya beda gitu mas, lama nggak ketemu, terus baru ketemu itu kok dia beda, agak cemberut. Ya. Saya kan juga tanya itu, terus katanya ya enggak apa-apa. Terus di chat dia jujur. Aku selama kamu gak ada, aku gimana ya mas, kan biasanya cewek itu apa, ngelakuin kayak hal yang dilakuin cowok-cowok gitu loh mas, Apa? tapi sendiri. Oh ya, mas. Solo player. Ya solo player. Ya. Solo Player guys, Mobile Legend ini. Ya, solo versus squad lah. Ya. Terus Solo katanya player. dia nggak pernah ngerasain kayak waktu sama saya gitu. Oh gitu. Rasanya beda. Terus habis itu saya bilang saya balik lagi ke acara itu, terus nggak kontak-kontakan seminggu lah. Seminggu. Terus dari acara itu selesai, ya saya kan kembali lagi lah seperti kehidupan seperti semula. Di sekolah, ketemu. Kalau di sekolah itu saya malah jarang mas, kayak ketemu interaksi sama dia itu malah jarang, paling cuma sebatas hello, kalau itu cuma sewajarnya gitu aja lah mas. Kayak pacaran normal kayak di kelasnya. Oh jadi sebuah lika-liku cerita yang mas ceritakan tadi itu terjadi atau dilakukan di luar sekolahan? Iya, di luar ya, di luar sekolah. Terus habis itu mungkin ada 1 bulan lah. Ya. 1 bulan dari yang olahraga 5 jari, ya, beranjak lagi. Oh gitu. Cewek saya minta malah yang lebih gimana ya mas bahasanya, lebih dewasa. Lebih dewasa, makin menjadi-jadi. Saya kan juga ibaratnya ngikutin lah. Sekarang udah enggak gimana ya mas, patokan saya sudah saya lewati, sudah saya enggak pakai. Terus itu momen tahun baru. Tahun baru lah. Malam tahun baru, main biasa. Paginya pacar saya itu main ke rumah. Nah posisinya di rumah saya itu keluarga saya itu lagi liburan, jadi di rumah sepi. Iya sepi, saya sendiri. Saya sendiri toh. Soalnya saya agak nggak tertarik sih mas kalau main-main ke pantai gitu. Oh gitu. Jadi saya nggak ikut. Dia main ke rumah, terus tiba-tiba ngajak, ayo kita hubungan badan. Oh gitu.
Iya. Terus saya kan kaget tuh. Berarti ngajak berhubungan gitu. Iya, ngajak berhubungan. Saya awalnya kaget, diam. Saya juga cuma bicara, bentar toh, yakin aku ngelakuin ini, apa kamu gak sayang sama Masa depanmu. Belum tentu kamu sama aku itu jadi sampai ke pelaminan loh mas. Iya. Tapi kan waktu itu kan juga pikirannya semoga jadi sampai pelaminan. Iya. Terus itu akhirnya saya mengiyakan Di rumah. enggak mas, saya enggak berani. Oh iya. Saya di rumah enggak berani. Terus saya bilang gini aja, daripada di rumah toh dosa ini banyak, terus resiko ketahuannya lebih besar. Soalnya rumah saya itu di tengah-tengah mas, perkampungan, padat. Jadi kan tetangga-tetangga sekitar kan banyak yang tahu mana. Rumah saya itu kan ya dibilang desa ini tidak desa nemen, kota yang tidak kota, jadi rame lah mas. Tangga-tangga. Akhirnya saya malah tiba-tiba aja itu terbesit, kayak gimana ya mas? Mending cari hotel. Oh gitu. Cari hotel. Padahal sebelumnya belum pernah. Belum. Cuma sewajar olahraga 5 jari, ciuman, gripe-gripe, seperti itu. Akhirnya dia ngajak itu, saya punya pikiran lebih baik ke hotel aman, barat kata lo mas. Ya. Tapi di dalam hati itu juga takutnya itu kalau waktu ada gerbekan. Oh gitu. Bahaya kan mas. Iya. Mana masih pelajar. Soalnya orang tua kan taunya kayak gitu. Ya, orang tua ya taunya anaknya sekolah kan gitu. Ya, normal lah mas. Enggak sampai ngerti hal begitu, ya, enggak sampai melakukan hal begitu kan gitu ya. Terus itu saya jalan, saya mampir dulu mas, mampir ke toko lah buat beli kondom. Oh gitu. Tapi mau beli itu sebenarnya takut juga mas, malu sih lebih tepatnya. Oh gitu. Soalnya mau beli itu malu. Ya, soalnya tanyain toh mas. Iya. Tanyain. Saya waktu itu pakai masker lah. Ya. Belinya biar aman, nggak ketahuan. Beli, terus saya sampai di tempat itu tempatnya sebenarnya hotelnya enak mas. Soalnya di area apa? Wisata alam. Ya, jadi hotelnya di salah satu wilayah di Jawa Timur, di tempat pariwisata gitu. Iya, pariwisata alam. Ya. Terus lingkungannya mendukung, sejuk. Ya. Terus apa ya mas itu? Kayaknya ya habis check in pertama ya ditanyain sama resepsionis tuh mas. Tapi resepsionisnya paling cuma pertanyaan yang biasa kan. Soalnya kan bukan urusannya lah. Ya. Saya ya cuma takutnya didedes gitu. Ya. Soalnya saya jujur orangnya penakut mas. Oh gitu. Penakut. Habis itu check in, masuk kamar. Di kamar itu awal-awal nggak ngelakuin apa-apa ya, kayak bercerita, cerita terus bahas gitu loh mas. Iya. Bahas. Terus sampai di waktu saya yang bertanya. Yang biasanya kan yang ngajak cewek. Ya. Saya tanya, kan kita udah di hotel. Jadi gak? Oh gitu mas. Terus jawabannya si cewek saya itu malah agak jual mahal sekarang. Oh gitu. Jual mahal. Jadinya apa gitu loh. Terus saya kan jawab yang tadi pagi loh. Masa lupa gitu. Terus dianya meyakinkan, bener kamu mau. Terus saya bilang, aku ikut kamunya kasih izin ya, aku
oke lah ibaratnya gitu. Oh gitu. Itu terus ya pertama mandi cerita ya mas ini. Iya, nggak Kita apa. ke mandi itu mandinya berdua mas. Mandinya berdua. Mandi berdua mas. Mm. Mandi berdua. Oh, kamar mandi dalam. Iya kamar di dalam. Mm. Mandi berdua. Habis mandi terus cewek saya itu keluar dulu pakai mas, wangi-wangian mas. Jadi kan gaulnya romantis nih mas. Suasananya mendukung. Terus pasangan saya juga Ya. mendukung. Terus akhirnya ya awal-awal kalau zaman sekarang foreplay dulu. Oh gitu. Ya. Dari cumbu lah, terus gripe lah, terus lakat 5 jari lah. Tapi saya nggak melakukan kayak sekarang itu makan pisang lah. Ya. Makan pisang enggak saya. Soalnya saya enggak mau. Terus tiba waktu itu mulailah ke titik itu lah, Berhubungan. ya berhubungan saya waktu itu mau berhubungan, jadi mau berhubungan, mau mengambil Ya. ke apa itu keperawanannya. Oh gitu. Itu mau ngambil itu waktu saya mau masukin. Oh ya. Jadi ceritanya masnya mau masukin. Iya mau masukin. Terus? Mau masukin tiba-tiba ada asar. Tiba-tiba? Adzan asar. Oh. Jadi waktunya itu ternyata tidak kerasa mas. Ya, tiba-tiba ada asar aja gitu loh. Ya. Terus di momen itu saya kayak langsung kayak gimana ya mas? Kayak dapat gimana ibarat kata itu kayak ditampar gitu loh mas. Ya. Saya tertegun, diam kayak nge-freeze gitu loh mas. Ya. Sampai saya ditanya itu diem. Akhirnya saya terus apa? Kayak bengong gitu. Iya kayak bengong ditabok. Iya. Ditabok. Terus katanya kenapa kok gak jadi? Saya diem. Saya pakai celana, pakai baju. Saya pakai baju. Terus dia kan diem. Terus saya keluar pintu, keluar dari kamar itu, diem. Terus saya ngomong. Akhirnya masuk lagi ngomong sama agak gimana mas? Agak nangis sedikit lah mas. Terus saya ngomong gini. Apa yang dilakukan kita itu sebenarnya salah. Aku sadar. Oke lah di ibarat kata dulu gini. Tapi aku nih kalau kesini ke arah ini, ya aku gak mau. Soalnya aku langsung keinget gimana mas? Keinget ibuku mas. Iya. Saya kan wanita tau mas. Iya. Ibarat kata saya itu juga punya kakak perempuan. Saya langsung kepikiran gimana kalau ini posisinya itu keluarga saya yang diginikan. Saya kan juga mikir itu cewek saya itu diem gak berkata sama sekali. Jadi yang ngomong itu saya ngomong seperti itu, dia tertegun. Terus alasan saya kenapa gak mau saya jelaskan. Saya gak bisa soalnya masa depanmu masih gimana? Kamu kan cewek, masa depanmu masih panjang ya. Kita kan juga masih banyak lah cita-cita yang harus dicapai. Kayak pengen bagian orang tua, terus pengen beli ini beli itu pakai uang sendiri. Seperti itu. Terus saya agak nangis itu mas di situ. Nangis terus minta maaf. Terus responnya perempuannya gimana? Responnya cewek kamu itu? Responnya cewek saya itu juga ikut nangis. Oh gitu. Ikut nangis. Disadarkan oleh adzan asar tadi ya? Iya mas. Oh jadi itu pengen kayak gitu terus secara kebetulan denger adzan asar. Iya mas. Waktu sholat asar itu ya. Terus
akhirnya nggak jadi. Jadi saya nggak jadi, terus momen itu pacar saya nangis, terus akhirnya nggak jadi, check out, pulang. Saya nggak kabar, nggak kontak sama dia itu ada 2 hari lah Mas. Ya, setelah kejadian itu. Ya, itu soalnya hari ini kan libur toh Mas, kan Ya. tahun baru. Ya, Terus masuk sekolah, biasa tegur sapa biasa, main, bahas, terus ya kayak gimana Mas? Kayak ada momen kayak tersadar gitu loh Mas. Tersadar, terus ya udahlah, saya juga kayak agak plong. ya. Terus habis itu 1 bulan dari Mas kejadian itu kembali lagi berulang, Terulang kembali cerita yang pernah terjadi. Ya, terus ceritanya itu sekarang malah saya ya Mas sing ibarat kata malah agak ketagihan. gitu. Agak sih Malah yang pengen kamu. Iya. Si cewek saya tuh udah nggak berani kayak ngawalin gitu loh Mas. Kalau dulu kan yang ngawalin dia. Saya nggak berani. Terus sekarang malah saya. Saya ngajak. Pertama, kedua nggak mau. Ketiganya akhirnya dia mau. Tapi tetap pokoknya oke, kita kayak ciuman atau apapun, tapi jangan sampai ke situ lagi. Gitu. Jadi kayak cuma ciuman, grepe-grepe, terus Ya. solo player. Situ saya pertama kali megang Mas. Ya. Megang Lubang buaya. Terus ya seperti itulah Mas. Ya. Terus seperti itu. Habis itu 4 bulan setelah kejadian seperti itu terus-terusan, saya kayak dapat gimana nih? Titik balik lagi. Nah, titik baliknya ini bukan karena saya mikir seksnya itu enggak. Ya. Saya capek sama sifat pacar saya. Gitu. Ya. Soalnya pacar saya itu mengekangnya itu loh Mas. Bukan main. Posesif gitu. Posesif banget Mas. Saya deket sama temen cewek saya sekelas saja itu loh. Dia langsung gimana? Kalau di sekolahan enggak menunjukkan sikapnya kayak cewek itu enggak. Ya. Tapi di chat saya di blok kayak gitu-gitu. Saya enggak kuat sampai itu saya kan laki-laki kan biasa lah Mas futsal. Zaman dulu itu futsal. Itu sampai enggak dibolehin. Dibolehin. Pokoknya apapun itu enggak boleh. Kontak cewek itu enggak boleh. Enggak boleh di save. Jadi kontak saya cewek itu cuma keluarga sama ibu. Ya. Terus singkat cerita dari proses itu akhirnya saya kan capek Mas. Papa saya ngalah. Saya mengalah terus-terusan, akhirnya capek. Terus ada momen dia ngajak putus. Ngajak putusnya itu pertama saya tolak. Terus ada lah Mas, terus kayak gimana ya, di hubungan kan biasa lah Mas ya, berantem ya, seperti itu berantem, terus sampai berantemnya itu gimana ya, masalah sepele lah ya, masalah kecil gitu ya, terus akhirnya berantem ya, masalah kecil. Terus dia cerita ke kakaknya. Terus saya waktu pulang sekolah itu ditemuin sama kakaknya. Saya langsung gimana? Kayak apa ya? Langsung dipegang tali goci. Pegang kerahnya lah Mas. Ya. Terus kata-katain gitu. Singkatnya apa di mbok gawe ngene, nangis ini. Saya ngomong tuh. Aku loh Mas Kak, nek bahasa Jawa ya Mas ya. Ya. Aku loh Mas Kak, apa ibarat iki gak tahu loh kayak main tangan ning adikmu, apa misui lah, kata kotor gak tahu. Kowe paling iki nesuku wajar ya Mas, soalnya dia nek salah ya tak wajar lah Mas kayak diomongi
dolan bengi, Iya. main malam seperti itu, terus nonton dangdut, Heeh. nonton dangdut sama teman-teman cowok-cowok. Soalnya kan ya terlepas sebenarnya saya kan juga laki-laki toh mas. Iya. Tapi bisa mungkin ini cewek saya itu tak jaga gitu loh mas. Iya. Iya jaga tapi malah gimana ya mas? Iya. Gitu. Terus akhirnya masnya akhirnya juga dilerai sama temen nih. Saya juga sama temen saya. Diem terus masnya gini bilang nih. Terus belum pergi lah mas. Iya. Awas adikku sampai gawe nangis nih. Tak goleki kowe. Oh gitu. Saya diancam langsung. Saya pakai sing ngancem iki wis ibaratnya lebih tua mas. Jadi kan takut. Iya. Terus aku tuh jujur ke cewek saya. Aku gak bisa nek kayak gini terus. Bareng-bareng. Iya. Aku pengen pengen udah lah. Terus saya malah ngonter saya gini. Nek dhewe wis tak sebar nih. Saya kan mikir loh. Tidak sebar. Apanya yang disebarkan itu? Iya kisah-kisah itu loh mas. Oh ya. Yang saya laluin itu loh mas. Ya. Kisah. Terus pelajaran hidup lah ibaratnya. Ya. Kisah-kisah itu disebarin terus saya kan ibaratnya gak mau lah mas kayak disebar-sebarin seperti itu. Saya ojo tau wong piye kita melakukan ini karena kita sama-sama suka. Ya. Tidak ada paksaan di salah satu pihak. Ya. Terus akhirnya itu damai. Jadi kayak gimana mas? Dibilang putus sih tidak putus. Ya. Dibilang lanjut juga nggak lanjut. Ya, jadi kayak stuck gitu mas, nggak ada kejelasan. Maksudnya kejelasannya itu lanjut pacaran atau putus. Ya. Nah, habis itu adalah momen di sekolah saya. Ya. Itu teman saya yang beda kelas. Tapi namanya itu sama kayak saya. Oh gitu. Namanya mirip. Ya. Itu teman saya ternyata itu ngambilin pacarnya, tapi beda sekolah. Oh gitu. Oh teman kamu ngambilin pacarnya. Iya, pacarnya. Tapi beda sekolah. Beda sekolah. Nah, di situ kan beritanya kan tersebar luas toh mas. Iya. Ibarat kata seluruh sekolah di daerah saya itu tahu berita itu. Sampailah di telinga guru-guru lah. Iya. Dan sampai di situ saya waktu jam istirahat saya dipanggil sama guru BK. Dikiranya kamu gitu. Iya, tapi saya awalnya nggak tahu mas. Iya. Soalnya kan saya ibaratnya kata itu salah opo. Lah, aman-aman naik kayak enek sing ngerti. Iya. Saya diduduk ibaratnya suruh duduk di situ, ditanyain sama guru-guru ibaratnya guru-guru killernya lah mas. Yeah. Di sekolah gitu. Terus ada salah satu guru lah itu nampar saya. Soalnya saya kan nggak ngaku. Oh iya. Karena kan bukan saya tuh mas. Iya. Saya ditampar. Nah, posisi ditampar itu akhirnya saya berani tanya kan soalnya kan nggak tahu apa-apa, tiba-tiba didudukan di ruang BK, langsung ibaratnya langsung dihakimi tanpa tahu apa sebabnya saya dihakimi. Ya. Akhirnya saya kan berani bertanya. Saya tanya sama guru saya tanyakan itu yang pertama itu pacar saya itu bukan sekolah di situ. Oh gitu. Tapi di sekolah sama saya. Terus saya tanya lagi. Memang benar rumahnya itu sama. Ibaratnya itu satu desa lah mas. Ya. Satu desa. Terus saya tanya tuh akhirnya. Mohon maaf pak. Yang dimaksud itu nama saya itu nama tengah saya lah. Ya. Benar nama saya tengah ini. Nama saya tengah itu memang ini. Tapi saya kalau di sini panggilannya bukan yang nama tengah, tapi nama depan saya. Ya. Nama depan. Terus saya tanya lagi tuh. Saya kasih tahu, ada pak teman saya nama tengahnya ini,
soalnya di sekolah ini cuma satu itu tok Ya. nama tengahnya yang seperti itu. Saya kasih tahu orangnya itu udah nggak masuk lama lah mas. Ya. Jadi kayak menghilang gitu loh mas. Mungkin bapak salah orang. Terus akhirnya itu si bapaknya guru BK saya itu manggil ketua kelasnya yang Ya. teman saya itu yang beda itu, panggil terus ditanya-tanya, ternyata memang benar Ya. beda kelas itu, yang bukan saya. Jadi di situ salah orang gitu. Dia salah orang. Terus akhirnya itu guru BK saya itu akhirnya minta maaf. Sampai kalau memang saya bersedia bertemu sama orang tua Kalau memang saya gitu loh. Ya, mau minta maaf perihal masalah ini. Terus saya kan juga ngomong, nggak usah pak, nggak perlu sampai situ, cuma cukup sampai sini saja masalahnya. Saya bilang seperti itu. Terus akhirnya saya dilepas. Ternyata itu di luar itu banyak teman-teman kayak ibaratnya kuping gitu loh mas. Ya. Kan waktunya kan jam-jam istirahat. Ya. Rame. Saya langsung ke kelas. Di kelas saya ditanya teman-teman. Tanya, apa benar? Sing ini terus aku enggak kuwi kok sing kuwi lho kelas Tio lho, kelas samping dhewe. Gitu. Saya jelaskan itu. Akhirnya teman-teman percaya lah mas. Kan memang saya bukan pelakunya. Ya. Terus itu lah teman saya yang pertama tadi yang curiga dari awal itu. Itu pas saya main ke rumahnya, saya itu didudukan juga. Makanya bertanya dulu. Tapi jujur aja, jadi temenan Yuswi. Ya. Terus akhirnya saya mulai cerita lah. Saya berani cerita itu sama teman saya itu. Itu pun juga udah cerita seperti yang kita ceritakan ini tadi. Iya benar, saya ceritakan yang seperti ini tadi. Saya cerita semuanya. Terus teman saya itu nggak nyangka. Soalnya saya kalau di sekolah itu pendiam terus ya nggak aneh-aneh gitu. Nggak aneh terus kayak gimana ya? Brandingan saya itu kurang baik mas. Oh gitu. Oh terkenalnya ya orang baik-baik aja. Iya mas. Orang nggak nakal, ya nggak aneh-aneh. Gitu. Guru-guru saya juga seperti itu, nggak. Berarti tahunnya saya itu apik lah. Iya. Mungkin nggak percaya, berarti kayak ada berita seperti itu kan, berarti kaget. Iya, nggak percaya lah. Terus teman saya itu terus ngasih saran. Iya. Lebih baik mbok putusnya saiki daripada minggu berkelanjutan terus sampai hal sing gak mbok pengen ini terjadi. Saya dibilang itu terus saya cuma diem terus aku ya terus akhirnya dari momen itu saya mau pulang langsung pulang di rumah ya merenung ya mas. 2 hari di rumah kan waktu itu kan udah Sabtu Minggu libur ya, jadi Sabtu Minggu gak masuk. Seninnya saya ngomong ke pacar saya langsung gini, aku harap hubungan kita itu selesai tapi kita tetap temenan. Terlepas kamu benci atau bagaimana terserah kamu mau membeberkan semuanya terserah kamu. Aku berkata nih sudah menerima ini. Soalnya kan aku memang melakukan ini, jadi ibaratnya ini tanggung jawabku lah mas. Ya. Dari apa yang aku lakuin ini. Terus dia diem, terus saya ngomong lagi, aku pengen tak udahan. Terus dari situ aku pulang, wes nggak kontak-kontakan. Berarti singkat ceritanya itu sudah putus gitu. Putus. Ya. Terus putus 1 minggu setelah itu. Wow, teman-teman saya laki-laki itu pada tanya saya, kue ngelakuin ini gitu. Dari situ kan saya juga akhirnya iya memang. Jadi ibaratnya saya namanya langsung dijatuhkan ya mas. Ya. Tapi saya juga ikhlas lah mas. Soalnya kan saya juga melakukan itu. Terus saya. Tapi ya hanya teman-teman dekat yang tahu. Iya. Terus. Tapi saya jelaskan sejujurnya.
Tapi saya waktu jelaskan itu banyak teman-teman saya yang cowok itu malah ketawa. Ketawanya itu ya ditawain itu sok iki wong lanang ibaratnya kok pasrah ke gak lanang banget lah ngono. Iya. Kudune kan iki kowe sing njaluk, gak sing wedok. Iya. Seperti itu loh. Saya ya aku ki tak jujur ya aku mbien yo gak tahu nglakoni ngene iki. Iki baru pertama kali lagi momen iki ya kan. Akhir-akhirnya aku beritanya tapi menyebar tapi segerombolan sih mas, gerombolannya teman-teman nih mantanku iku nih gerombol-gerombolan nih temenku lah dari itu habis itu masalah itu saya mau cari cewek sulit mas. Oh gitu. Di Karena terkenal nakal gitu. Iya. Tapi nggak tahu nakalnya saya itu yang ini. Oh gitu. Ngiranya saya itu kayak playboy gitu loh mas. Oh. Kayak playboy. Terus akhirnya saya juga cuma dapat pacar ya dari lain sekolah. Oh gitu. Terus dari cerita itu mungkin ya mas. Ini kan udah selesai. Ya. Ceritanya terus ya mungkin sedikit pesan untuk para penonton. Ada mungkin beberapa pesan yang ingin disampaikan dengan pengalaman ceritanya masnya tadi. Silahkan, biar artinya bisa diambil pelajaran dari situ. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, ya, itu saya cuma mau bilang apa ya? Pacaran itu boleh. Kalau saya pribadi ya mas, ya pacaran boleh, asal masih tahu batas-batasannya. Oh gitu. Terus kalau seumpamanya yang di luar itu melakukan seperti kayak saya, berarti harus siap dengan segala konsekuensinya. Iya, dengan segala konsekuensinya itu mau kayak ibaratnya dapat karmanya gitu loh mas. Iya. Dapat karmanya udah harus siap. Terus ibaratnya kalau saya pribadi itu langsung dari momen itu pelajaran yang saya ambil itu cuma satu, jangan pernah menjadikan wanita itu objek. Oh gitu. Kayak gitu loh mas. Jadi menghargai lah. Ya. Lebih dihargai lagi. Jadi nggak harus gimana ya mas, mandang cewek itu cuma dibuat pelampiasan lah atau buat gitu-gitu aja loh mas. Ya dibuat seneng-seneng. Iya dibuat seneng-seneng. Soalnya kan kita nggak tahu gimana efeknya nanti setelah kejadian itu. Saya sendiri saja itu masih agak trauma mas. Oh gitu. Sampai sekarang juga masih saya memilih untuk sendiri mas. Soalnya saya masih kepikiran sama dosa-dosa saya yang lalu. Iya. Ya memang kadangkala yang menyadarkan kita, yang memberi sebuah pelajaran kita itu nggak lain nggak bukan sebuah guru yang paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu pengalaman kita sendiri. Kan pengalaman guru terbaik itu kan adalah pengalaman kita sendiri. Jadi ya kira-kira begitu para penonton, para subscriber dimanapun kalian berada, dengan sebuah kisah yang diceritakan seorang narasumber ini, masnya ini. Kalau itu adalah hal negatif, banyak banget tadi kan hal negatifnya. Cuman pada endingnya kan kita menemukan sisi positif, yaitu kesadaran langsung yang dialami oleh seorang laki-laki, yaitu narasumbernya ini, masnya ini. Di sini masnya sudah menyadari, bahkan sampai saat ini merasakan sebuah rasa trauma, ingin mendekati seorang perempuan pun enggan rasanya. Terus kemudian sampai sekarang memilih untuk sendiri, fokus pada kuliahnya mas ya. Iya, fokus ya, kira-kira begitu. Terus kemudian sisi pelajarannya buat orang tua dimanapun yang masih punya anak, terutama perempuan, itu banyak diarahkan, banyak dikontrol, banyak didampingi. Terus untuk yang punya anak laki-laki, ya alangkah baiknya juga diarahkan bahwa sejatinya seorang laki-laki itu tidak menyakiti perempuan tapi melindungi. Alangkah baiknya juga para teman-teman yang masih menempuh sekolah,
fokus di sekolahnya masing-masing, jangan aneh-aneh, jangan istilahnya melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma, jangan sampai istilahnya tindakan-tindakan yang pada akhirnya hanya ada sebuah penyesalan itu dilakukan. Ini ada contoh kasus langsung dari cerita pengalaman seorang narasumber. Dia menceritakan, dan ini sekali lagi ini real, tidak ada kita settingan-settingan, tidak ada kita cerita yang dibikin-bikin, bukan. Ini cerita kisah nyata yang kita tanyakan langsung pada seorang narasumber. Dan di sini karena kita channel ini adalah channel Secret Podcast, maka kalau memang seorang narasumber tidak berkenan untuk wajahnya ditampilkan, suaranya tidak di-blur, maka kita tetap menjunjung tinggi yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan itu tetap kita pegang. Jadi kerahasiaan seorang narasumber, tempat kejadiannya, terus kemudian merek apapun tidak kita sebutkan di sini, terus instansi manapun juga tidak kita sebutkan. Maka secara cerita asli yang kita kita angkat dalam video ini memang tidak terganggu oleh pihak manapun dan siapapun, kira-kira begitu. Mungkin ada pesan lagi? Cukup sih Mas. Cukup mungkin. Ya, kira-kira begitu kesempatan podcast pada hari ini. Jangan lupa dukung dengan, kalau suka like, kalau nggak suka dislike aja, nggak apa-apa. Kalau memang sekiranya bermanfaat bisa di-share ke teman, kerabat, atau saudara-saudaranya. Kira-kira begitu. Kurang dan lebihnya tutur kata penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bisa diambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.